Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, Pak, baik. Hari ini kita berjumpa lagi di Tuweb 4. Setelah sebelumnya kita sudah melewati 3 kali Tuweb, diantaranya Tuweb 1, 2, dan 3. Dan hari ini adalah hari terakhir bagi Bapak Ibu melakukan tutorial webinar bersama saya, yang mana di Tuweb ini adalah Bapak Ibu akan saya sajikan tentang tugas-tugas yang Bapak Ibu buat, nanti akan saya koreksi ya. Kemudian sebelumnya saya juga izin masuk menggunakan 2 cara ya. Satu diantaranya, satu saya menggunakan handphone dan satu lagi menggunakan komputer. Ada beberapa di antara kita sudah mengumpulkan tugas. Saya lihat tadi sekitar 7 orang. Artinya separuh dari anggota yang ada di sini sudah mengumpulkan tugas dan separuhnya lagi belum mengumpulkan tugas. Perlu saya ingatkan kembali bahwa tugas 3 ini merupakan syarat untuk kita bisa masuk ke tugas 4. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengumpulkan tugas 4 atau tugas akhir, itu sangat ditentukan oleh tugas 3. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa tugas 4 itu tidak akan bisa dibuka oleh Bapak Ibu kalau belum menyelesaikan tugas 3. Nah, artinya gini, Bapak Ibu harus sesegera mungkin menyelesaikan tugas 3, mengumpulkannya di e-learning, lalu saya melakukan koreksi dari yang Bapak Ibu buat. Kalau seandainya sudah saya setujui, baru Bapak Ibu bisa mengumpulkan tugas 4 atau tugas akhir. Terus setelah mengumpulkan tugas 4, apakah sudah selesai? Ya, sudah selesai. Artinya perkuliahan karir Bapak Ibu dengan saya sudah selesai kalau tugas 4 itu sudah dikumpulkan. Tugas 4 itu Bapak Ibu hanya melakukan parafrase ya, apabila terjadi turnitin yang tinggi ya. Kalau lebih dari 30%, maka Bapak Ibu harus melakukan parafrase. Seperti itu aja yang dilakukan pada tugas 4. Ya, artinya inti dari Bapak Ibu membuat tugas itu ya di tugas 3 ini. Kalau tugas 3 sudah terselesaikan dengan baik, tinggal Bapak Ibu melakukan parafrase untuk mengurangi turnitin yang berlebih. Tapi kalau turnitinnya cukup, artinya itu sudah selesai. Nah, untuk batas dari tugas 4 itu sendiri, kalau saya tidak keliru, Bapak Ibu bisa lihat 23 Juni. Kalau saya tidak keliru. Boleh Bapak Ibu lihat nanti di e-learningnya masing-masing, dicek apa benar atau tidak 23 Juni batasnya. Nah, sebelum 23 Juni itu Bapak Ibu sudah menyelesaikan tugas 3 terlebih dahulu. Artinya di tanggal berapa ya? Tanggal 10 Bapak Ibu sudah melakukan upload tugas 4. Ini saya ingatkan kembali, kalau sempat Bapak Ibu menguploadnya di tanggal 20, itu bukan jangan salahkan saya lagi, karena di tanggal 20 itu pasti Bapak Ibu akan kesusahan untuk melakukan upload tugas 4. Ya, di tanggal 20 itu banyak sekali yang mau upload tugas 4. Karena banyak mahasiswa karir yang lainnya juga mengupload juga. Artinya bukan kita saja yang kuliah karir, tetapi seluruh Indonesia Bapak Ibu. Tutor karir itu sangat banyak. Begitu juga dengan mahasiswanya. Bayangkan, di tanggal 20, deadline-nya 23, itu udah pasti sibuk. Tidak bisa Bapak Ibu upload. Makanya saya katakan di pertemuan sebelumnya, ada yang gagal, padahal dia sudah saya anggap lulus di tugas 3. Dia hanya upload saja, tetapi gagal upload. Dikarenakan terakhir tadi itu. Nah, makanya saya himbau kembali, silakan
Bapak Ibu kerjakan tugas 3 secepat mungkin ya. Saya lihat tadi perkembangannya sudah separuh, sudah 7 orang yang mengumpulkan tugas 3 dan 7,5 diantaranya belum mengumpulkan. Silakan kumpulkan tugas 3. Yang belum tugas sebelumnya, tugas 2 dan tugas 1, kalau masih bisa untuk dikumpulkan, silakan dikumpulkan. Karena ini sangat membantu Bapak Ibu, membantu penilaian saya ya. Saya lihat nanti ini kehadirannya kurang atau seperti ini. Nah, ada tugas yang dikumpulkannya, itu juga sangat membantu. Jadi jangan sampai di tugas kita tidak masuk, di tugas pun tidak dikumpulkan, sekali kumpul di tugas 4, itu tidak mungkin terjadi seperti itu. Kalaupun terjadi, tidak mungkin juga dia bisa diluluskan. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya, saya mengingatkan kembali, semoga Bapak Ibu memperhatikan ini dengan baik sehingga bisa selesai dengan cepat ya, sampai cepat menuntaskan mata kuliah karir ini. Saya rasa sampai di situ Bapak Ibu semuanya paham ya. Kemudian hari ini saya akan memperlihatkan ya tugas yang Bapak Ibu buat. Barangkali yang belum membuat bisa mengambil contoh dari sini sehingga lebih baik lagi. Kemudian saya juga pernah waktu itu menjanjikan bagaimana cara mengambil sebuah kutipan di Google Scholar ya. Baik itu kutipannya dalam bentuk jurnal maupun dalam bentuk buku ya. Bukan kutipannya, daftar pustakanya maksud saya ya. Artinya kita ambil di jurnalnya di Google Scholar atau buku di sana, kita kutip. Nah, untuk mengambil daftar pustakanya dengan mudah itu ada caranya. Nanti saya tunjukkan. Saya bagikan dulu. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ada Sudah ya? Semuanya terlihat? Ada yang belum terlihat? ada Pak. Sudah ada Pak. Sudah ya? Jadi saya menggunakan dua ya Bu ya. Satu menggunakan handphone, satunya lagi menggunakan komputer. Yang Bapak lihat itu saya menggunakan komputer dan suaranya ini menggunakan handphone Bapak Ibu. Baik, di sini saya akan jelaskan. Ini namanya Google Scholar ya. Google Scholar. Ini bisa Bapak Ibu buka. Saya ulang ya. Tadi sebelumnya. Nah. Kita buka Google terlebih dahulu. Nah, di sini kita buat Google Scholar ya. Nanti Bapak Ibu bisa coba bagi yang kesulitan dalam mendapatkan jurnal ataupun buku. Kan ada yang bertanya kepada saya, Pak, gimana Pak mendapatkan buku yang 2017 ya, yang terbaru atau yang terkini? Karena persyaratannya adalah 10 tahun terakhir. Nah, buka di sini Bapak Ibu. Kita buka Google Scholar-nya.
Ini, ketika Google Scholar sudah terbuka, tulisannya seperti ini ya. Di sini dituliskan, anggap saja saya sedang mencari tentang gerak dasar Bapak Ibu. Gerak dasar, atau kalau Bapak Ibu ingin yang terkini, buat saja tahunnya di belakang. Gerak dasar tahun 2017 misalnya. Kalau Bapak Ibu judulnya tentang apa? Nah, diketik di situ kata kuncinya tentang apa yang ingin Bapak Ibu buat. Atau ingin mengambil kutipan dari pembahasan yang mana. Kalau membahas tentang IPA, ya dibuatkan di situ tentang IPA. Di sini saya hanya mengambil contoh tentang gerak dasar. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat, terlihat ya Bapak Ibu? Iya. Terlihat ya? Ada yang 2017, yang hijau. 2017 tahunnya, kemudian 2015, yang di bawahnya merancang pembelajaran gerak dasar anak. Ini buku Bapak Ibu. Ya, ini buku. Nah, kemudian ini jurnal, ada tulisannya di sini jurnal pendidikan jasmani yang ini seblok. Nah, yang peningkatan gerak dasar guling belakang bagi siswa sekolah dasar itu jurnal. Kalau yang judulnya merancang pembelajaran gerak dasar anak itu buku Bapak Ibu. Sekarang saya contohkan pada buku terlebih dahulu. Bapak Ibu ingin mengambil daftar pustaka dari merancang pembelajaran gerak dasar pada anak. Pilih yang tulisannya kutip. Sini ada ya, kutip. Lalu diklik kutip. Nah, setelah kutip diklik, maka akan muncul. Apakah sudah muncul? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, di situ Bapak Ibu bisa langsung mengcopy daftar pustakanya. Ya. Di sini Bapak Ibu bisa ambil Bahtiar 2015 merancang gerak dasar anak. Seperti itu. Tinggal di copy Bapak Ibu. Kemudian ini buku. Kemudian ada jurnal. Saya kembali lagi. Jurnal yang di bawahnya. Yang di bawah dari yang kita lihat tadi. Tentang peningkatan gerak dasar guling belakang bagi siswa sekolah dasar. Nah, sama. Setelah Bapak Ibu buka, setelah Bapak Ibu kutip dari jurnal ini, maka untuk mengambil daftar pustakanya, Bapak Ibu tinggal klik kutip di sini. Nah, nanti akan muncul daftar pustaka dari jurnal tersebut, Bapak Ibu. Dan jurnal ini sudah pasti terpercaya, dikarenakan kalau kita buka jurnalnya langsung masuk ke jurnal tersebut. Ya, tidak seperti yang kita buka di Google biasa, itu banyak yang tidak terpercaya ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengambil, terlihat ya daftar pustakanya Yuliandra, apa namanya, yang di apa ini, Yuliandra, Suhariski, dan Mahfud, ya, 2020, peningkatan gerak dasar guling belakang bagi siswa sekolah dasar. Itu judul jurnalnya ya. Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia. Ini 16 nomornya ya, ada volumenya 2, halamannya 204 sampai 213. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kesulitan mendapatkan yang terbaru, ya silakan dicari di sini. Di sini kan ini kan 2020, bisa dipakai. Kalau artikelnya tentang karya ilmiah tentang IPA, ya ditulis di situ tentang IPA. Semuanya ada di situ.
Ya. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Iya, Pak. Sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita beralih ke lain. Kita buka dulu tentang tugas-tugas yang dibuat ya. Di sini saya buka contohnya Syaril yang pernah saya kirimkan di grup WA. Saya pikir Bapak Ibu juga sudah pernah membukanya ya. Apakah terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Ini contoh dari mahasiswa yang sebelumnya kuliah karir dengan saya. Artinya sebelum Bapak Ibu, beliau sudah saya nyatakan lulus dan sudah upload di tugas 4. Ini mahasiswa karir sebelumnya. Di sini mengambil judul tentang meningkatkan hasil belajar siswa menggunakan metode problem solving, materi operasi hitung bilangan pecahan, siswa kelas 4 SD Negeri 1, pengajaran Bandar Lampung. Dari Lampung. Untuk judul, saya ulangi, untuk judul seperti ini Bapak Ibu. Ya. Diawali dengan huruf besar ya, seperti ini. Sampai dengan di sini. Ini tidak kapital semuanya. Dan ukurannya adalah 14. Tulisannya sudah saya terangkan sebelumnya, Times New Roman. Kemudian nama penulisnya di sini masih banyak saya lihat dari tugas-tugas Bapak Ibu yang sering kali salah. Ini nama penulis satu adalah nama Bapak Ibu. Yohan Yunita ini adalah nama mahasiswa karya ilmiah. Kemudian ditulis angka 1 kecil di atas A ya. Nah, itu artinya Yohan Yunita penulis 1. Seperti itu dalam membacanya. Kemudian Bambang Sri Anggoro penulis 2, ditulis angka 2 di sini. Nah, supaya jangan keliru lagi. Kemudian Aswaraufi, nama saya sendiri adalah penulis ketiganya. Ditulis sama seperti yang sebelum-sebelumnya, Bambang dan Yohan. Kemudian ini jurusan pendidikan guru sekolah dasar Universitas Terbuka Bandar Lampung, itu di mana Ibu Yohan itu kuliah. Kemudian penulis 2, afiliasinya di mana? Di mana tempat kerjanya? Jurusan Matematika Tarbiyah Universitas Islam Negeri Bandar Lampung. Artinya Bapak Bambang Sri Anggoro ini merupakan dosen di sana, di Universitas Islam Negeri Bandar Lampung. Dan yang ketiga, program studi pendidikan olahraga TIKIP Muhammadiyah Sungai Penuh, itu saya. Ya. Sama dengan Bapak Ibu nantinya. Artinya saya sama dengan yang ini. Ditulis seperti ini, program studinya juga seperti ini, sama. Kalau Bapak Ibu tidak mengambil dari PKP, maka Bambang Sri Anggoro ini dihapus. Kalau bukan PKP, ini PKP. Dihapus, maka Aswaraufi ini menjadi penulis 2. Tinggal 2 orang penulis lagi, kan gitu. Nah, ini yang saya terangkan sebelumnya. Email juga gitu. Sebelum
Di atas jurusan juga ada angka 1 ya, jurusan pendidikan olahraga ada angka 1, 2, 3 itu menandakan ini 1 ini untuk keterangan penulis 1, 2 untuk keterangan penulis 2, 3 untuk keterangan penulis 3, seperti itu. Email juga begitu. Yonita ya, Anggoro. Nah, ini email yang saya gunakan. Jadi seperti ini formatnya Bapak Ibu. Ya. Seperti ini formatnya. Untuk judul bisa terlihat ya, seperti segitiga. Nah, yang di atasnya panjang, yang di bawahnya urutan kedua tidak terlalu panjang, dan urutan ketiga pendek. Seperti ini bentuk judulnya Bapak Ibu, rapi. Kalau yang di bawah tidak harus seperti itu. Tetapi untuk penulisan nama penulis ditulis sama seperti ini. Nah, kemudian saya lanjutkan. Pada bagian berikutnya ada abstrak. Abstrak sudah saya ceritakan juga sebelumnya. Di abstrak ini dituliskan latar belakangnya, ya. Kemudian setelah latar belakang ada tujuannya, ya. Setelah tujuan ada isi dan ada hasilnya di situ, kesimpulannya dituliskan di situ. Itu isi abstrak. Ditulis secara singkat saja. Peningkatan kualitas guru yang dilakukan pemerintah melalui seminar, diklat yang selama ini dilakukan tetapi masih belum menunjukkan hasil yang maksimal. Itu adalah masalah. Ya. Terlihat dalam proses pembelajaran guru masih mengajarkan dengan menggunakan metode lama, yaitu dengan ceramah. Metode semacam ini pada dasarnya sering membuat murid bosan dan terkadang siswa hanya mendengar tanpa ada tindakan atau kegiatan yang dapat membuat daya ingat siswa menjadi lebih baik sehingga harapan dan prestasi siswa menjadi meningkat bahkan bisa berprestasi dengan baik. Nah, seperti itu. Kemudian dalam penggunaan peraga lalu dia ceritakan apa yang digunakannya. Ya, di sini masuk lagi tujuannya. Tujuan dari penelitian, peningkatan pembelajaran ini adalah menggambarkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi akademik siswa kelas 4. Situ dituliskan. Artinya Bapak Ibu ceritakan dulu latar belakangnya. Latar belakang itu kan berupa masalahnya. Apa yang menyebabkan Bapak Ibu mengangkat judul ini, kan itu. Tentu ada masalahnya. Kan tidak mungkin kita katakan, saya mau mengangkat judul ini, saya angkat saja Pak. Enggak bisa kita katakan demikian. Jadi ada alasan yang kuat di belakangnya, kenapa kita mengambil judul ini, dituliskan di situ. Ya, kalau di sini di karya ilmiahnya Ibu Yohan ini terlihat jelas masalahnya seorang guru itu sudah tidak melakukan pengajaran dengan baik, ya, metode lama, metode lama, itu masalahnya. Nah, di sini ada setelah masalah dibuatlah tujuannya. Nah, tujuannya apa? Maka dituliskan di sini meningkatkan. Nanti ada yang ditingkatkan di situ. Pembelajaran untuk menggambarkan upaya yang dilakukan sesuai dengan judulnya ya. Prestasi akademik siswa kelas 4. Mata pelajaran matematika. Artinya yang di sini yang dipermasalahkannya mata pelajaran matematika Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin beda lagi. Ada yang IPA, ada yang IPS. Nah, itu dituliskan sama seperti ini. Baru selanjutnya hasil penelitian selama 3 siklus, prasiklus, siklus 1 dan siklus 2 menunjukkan signifikan dalam pembelajaran siswa. Pada siklus, analisis hasil menunjukkan kemajuan yang signifikan. Maka dituliskannya angka-angka di situ Bapak Ibu. Seperti itu ya penulisannya pada siklus yang lebih lanjut dengan hasil belajar siswa mencapai 8. Hal ini menunjukkan adanya pencapaian hasil belajar yang cukup besar. Sehingga mengarahkan peneliti untuk menyimpulkan tindakan perbaikan pada siklus kedua.
Nah, temuan penelitian ini menegaskan bahwa metode pemecahan masalah berpotensi meningkatkan hasil belajar. Nah, dan dia membuat sebuah kesimpulan di situ, ya. Nah, temuan penelitian ini menegaskan bahwa metode pemecahan masalah berpotensi meningkatkan hasil belajar. Nah, jumlah dari kesemuanya ini, Bapak Ibu, jumlah kata dari abstrak semuanya ini itu 150 sampai dengan 200 kata. Ini tertulis pada buku pedoman. Buku pedoman Universitas Negeri Terbuka tentang penulisan karya ilmiah, ya. Dituliskan di situ. Bapak Ibu sambil membuat karya ilmiah sambil memperhatikan buku panduannya juga. Nah, seperti itu. Kemudian ada kata kunci di sini. Kata kunci, hasil belajar, metode problem solving, pembelajaran matematika. Ini menunjukkan yang yang kita teliti itu di bagian mananya. Kunci. Itu yang bilang kata kunci, ya. Hasil belajar siswa. Itu berkaitan dengan siswa. Ya. Ini metode yang digunakan problem solving pada pembelajaran matematika. Ini yang dimaksud kata kunci. Ya, 3 hal inilah yang dibahas di dalam karya ilmiah ini. Nah, makanya dibuat di situ kata kuncinya yang 3 itu. Pendahuluan, kita lanjut ke bawahnya, pendahuluan Bapak Ibu. Lihat, pendahuluan sejajar dengan paragraf di bawahnya. Nah, apakah kita sudah membuat dengan hal yang sama seperti yang dicontoh? Nanti kita perlihatkan contohnya yang Bapak Ibu buat. Dia bercerita tentang pendidikan. Saya rasa saya sudah pernah ceritakan sebelumnya. Karena penelitiannya itu pada pendidikan, pada ranah pendidikan, maka diceritakanlah pendidikan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Baru masuk ke masalahnya, ya. Dari hal yang bersifat umum, kemudian lebih mengerucut lagi, setelah itu mengerucut lagi sampai ke khusus. Khusus itu apa? Ya, khusus itu kalau dia meneliti tentang matematika, artinya dia sudah masuk ke matematika di cerita pada pendahuluannya ini. Nah, dari yang umum mengerucut lagi seperti apa? Contohnya dari cerita tentang pendidikan merupakan ini diceritakan, ya, kurikulum yang digunakan, masuk lagi. Di kelas 2 SD misalnya, kalau di sini kelas 4 ya, di kelas 4 SD terdapat permasalahan pembelajaran seperti ini, bahwa seorang guru mengajar masih menggunakan metode lama. Itu sudah mulai mengerucut. Nah, mengerucut lagi. Pengajaran yang lama ini dengan menggunakan metode lama ini salah satunya termasuk pada pembelajaran matematika. Itu sudah khusus. Jadi seperti itu urutannya Bapak Ibu. Mulai dari yang umum, mengerucut lagi sampai kepada yang khusus. Seperti itu cara penulisan pendahuluannya. Nah, kemudian di sana dibuatkan juga permasalahannya. Masalah yang saya lihat dari hasil observasi, nah ini ceritakan dengan seorang guru atau kepala sekolah di sana, ya, ceritakan. Ini yang saya dapatkan dari observasi. Nah, sehingga dari situ dapat disimpulkan judulnya ini. Itu ya, penulisan pendahuluan. Pendahuluan juga diisi dengan undang-undang, sudah saya ceritakan sebelumnya, undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Di sini ada, ya, dalam undang-undang diatur mengenai dasar, ya, fungsi dan tujuan sistem pendidikan nasional. Itu dituliskan di situ, ya. Kemudian selanjutnya menurut Hosnan di situ ada
Pendapatnya 2014 halaman 6, seperti itu dalam mengutipnya ya. Hakikat belajar melibatkan perubahan perilaku positif. Nah, itu kutipan dari Bu Yon. Ini contoh daripada pendahuluan sampai kepada yang selanjutnya ya. Tetap sama, sejajar. Tidak ada yang masuk ke tengah ya, sesuai misalnya gini, menurut Osnan masuk ke tengah. Tidak ada yang seperti itu. Tetap sejajar dengan pendahuluan. Begitu juga sampai dengan ke bawahnya Bapak Ibu. Ini perlu Bapak Ibu perhatikan ya dalam membuat karya ilmiah ini. Karena saya ingin formatnya ini betul dulu. Kalau formatnya udah betul, wah, jadi saya lebih gampang memeriksa isinya gitu. Di sini terlihat problem solving. Mungkin Bapak Ibu melihatnya ya. Di situ problem solving adalah merupakan tulisan bahasa asing ya, bahasa asing. Setiap bahasa asing itu ditulis miring. Nah, makanya problem solving itu ditulis miring. Ya. Nah, sampai ke bawahnya Bapak Ibu. Lihat kutipannya 2020, 2019, 2018. Nah, 10 tahun terakhir. Ini juga 2018. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah melihat sebelum saya tampilkan hari ini ya, karena sudah saya bagikan di grup. Hanya saja saya ingin perlihatkan kembali bagaimana bentuk penulisan yang sudah saya anggap benar ya, sudah bisa untuk dimasukkan ke tugas 4 ya seperti ini Bapak Ibu. Metodologi penelitian juga sejajar dengan paragraf di bawahnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau PTK, boleh seperti itu. Kali tuliskannya lagi dikemukakan oleh Mega selain memahami penelitian tindakan kelas berkisar pada penyelidikan dipimpin guru di dalam kelas seperti yang dikemukakan oleh Mega. Nah, tuliskan seperti itu juga boleh. Membuat sebuah kutipan seperti itu. 2016 halaman 45, Sukardi 2022 halaman 89, Warso 78. Itu tahunnya, di tahun dan halamannya. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, sejajar semuanya, rapi. Dan kalau Bapak Ibu sudah menulis seperti ini, saya akan periksa isinya saja. Kalau isinya sudah benar, ya benar 100% kan tidak mungkin. Pasti ada juga salah-salah sedikit, nggak apa-apa lah kalau untuk tugas ini bisa lah saya maklumi. Yang penting Bapak Ibu menulis dengan benar dulu. Jangan sampai terlalu banyak salahnya, nanti bisa membuat lama Bapak Ibu. Lama, dan itu akan menjadi kerugian tersendiri daripada Bapak Ibu. Penyelenggaraan peningkatan pendidikan matematika dijadwalkan berlangsung pada 7 Mei sampai dengan 22 Mei 2023. Yang meliputi 3 siklus. Nah, di sini tidak dijadwalkan langsung ya. Kalau sudah membuat karya ilmiah, ini saya terlewat. Penyelenggaraan peningkatan pendidikan matematika telah dilaksanakan pada tanggal ini. Seperti itu. Jangan dijadwalkan langsung. Karena dijadwalkan langsung ini kan belum melakukan penelitian. Kalau di sini kan sudah melakukan penelitian. Itu tidak terlewatkan oleh saya. Kira-kira seperti ini contohnya Bapak Ibu ya.
Silakan Bapak Ibu buat secepatnya. Nanti saya bisa periksa kalau sudah benar, sudah bagus formatnya, maka saya tinggal periksa isi saja. Kita lihat sampai ke bawah. Nah, hasil dan pembahasan, ya, seperti itu ya, sama. Sejajar, tidak ada yang apa ya, tidak ada yang masuk ke dalam ya. Sejajar hasil dengan sebelum, sejajar sampai di bawah. Karena bentuk penulisannya diatur dalam buku, jadi kita menyesuaikan saja dengan buku Bapak Ibu. Kalau seandainya ada yang tidak terjelaskan di waktu tuet ini, Bapak Ibu bisa kembali melihat buku panduannya. Saya lupa tentang apa misalnya, tentang berapa ukuran tulisannya, saya lupa. Nah, boleh dibuka lagi apanya, buku panduannya. Di situ ada. Kalau mau buka rekaman juga boleh. Tuet 3 belum saya kirim dikarenakan ini masalah sinyal, jadi saya tidak bisa mengirimkan tuet 3. Mungkin akan saya kirimkan serentak dengan tuet 4. Karena ini mesti di-download dulu, baru dikirimkan melalui Google Drive. Rekaman hari ini juga seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kesimpulannya. Ya. Bisa dilihat, tidak ada kesimpulan yang menuliskan kesimpulan 1, 2, 3, tidak seperti itu ya. Tuliskan seperti narasi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi ini tidak perlu saya bacakan ulang atau gimana. Bapak Ibu silakan lihat bentuk format penulisannya saja, sehingga ini bisa dipedomani oleh Bapak Ibu semua dalam membuat karya ilmiah. Nah, ini daftar pustaka. Terlihat ya, dari jurnal penulisan daftar pustakanya seperti itu. Sama dengan yang Bapak Ibu ambil di Google Scholar tadi, sama Bapak Ibu. Di situ jelas ininya ya, volumenya 39 sampai 55 ini jurnal elemen. Dan di bawahnya ada buku, penulisan buku, ingat ya. Judulnya dimiringkan, pendekatan saintifik dan kontekstual dalam pembelajaran abad 21, diterbitkan di Bogor, tempat penerbitnya Galia Indonesia. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sampai dengan ke bawahnya. Ya. Bisa Bapak Ibu lihat tidak ada yang kurang dari apa? Tidak ada yang tidak memenuhi. Di sini memenuhi, 2014 masih memenuhi, 2020 masih memenuhi ketentuan yang diatur oleh Universitas Terbuka. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Sebelum saya masuk ke tugas Bapak Ibu yang sudah membuat tugas, akan saya cek. Bapak Ibu bisa lihat mana yang tidak pas, nanti akan saya koreksi di situ. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Cukup, Pak. Ada? Apakah suara saya terdengar? Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Cukup, Pak. Cukup. Ya, kalau cukup, kita masuk ke yang selanjutnya.
Ini tugas dari Ibu Nendrawati ya. Nendrawati. Untuk judulnya silakan diperbaiki. Yang huruf besarnya ini di awal ya. Tantangan huruf besar. Kemudian yang lainnya ini dikecilkan. Ya. Sama dengan yang tadi, sama dengan yang saya contohkan, tidak kapital semuanya. Kemudian ini sudah benar, tapi yang di sebelah angka 1 itu apa itu yang kecil? Itu dihapus ya. Ini juga sudah benar. Ini artinya Bu Nendrawati menggunakan PKP. Nah, penulis 3-nya juga sudah benar. Kemudian ini juga sudah betul ya, di pendidikan guru Bandung. Prodi Eskip, ya udah betul. Nah, kemudian tinggal diubah pada prodi pendidikan olahraga, P-nya itu ditulis besar dan tidak menggunakan strip seperti ini. Kemudian email juga sudah betul Bu Nendrawati. Sudah. Nah, betul, tinggal dibuat 1, 2, 3-nya. Abstrak. Dalam era pendidikan modern, pentingnya metode pengajaran yang menarik perhatian siswa telah menjadi fokus perhatian. Nah, metode storytelling telah terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap bahasa Indonesia. Namun tantangan tetap ada dalam memastikan dan respon yang mendalam terhadap isi dongeng. Penelitian ini bertujuan untuk, ini tujuannya sudah masuk ya, sudah ada di sini, tetapi Bu Nendrawati belum membuatkan masalahnya itu di mana latar belakangnya di sini, apa masalahnya. Nah, apakah kalau seperti tadi kan masalahnya tentang metode pembelajaran, maka dituliskan di awal, tuliskan di sini. Sebelum tujuan tuliskan masalahnya. Nah, kemudian setelah tujuan, tuliskan hasilnya di sini. Hasil penelitian menyoroti bahwa meskipun storytelling, storytelling ini kan bukan bahasa Indonesia ya, dimiringkan. Oh ya, maaf, abstrak itu dimiringkan Bapak Ibu, dimiringkan semuanya. Kemudian hasil ditulis di sini. Nah, kemudian baru dibuat sebuah kesimpulan di bawahnya. Kesimpulan dari penelitian Bapak Ibu itu apa? Ya, berhasil atau tidak? Maksud berhasil atau tidaknya gini Bapak Ibu. Apakah yang Bapak Ibu buat itu berhasil atau tidak? Jadi seperti itu. Ya. Kan ada tuh penelitian itu gagal dan ada juga yang tidak gagal. Nah, kan dari dalam sebuah penelitian itu kan biasa, maka dituliskan di bawahnya pada bagian kesimpulan. Nah, seperti itu ya. Kata kunci. Iya, Pak. Ya. Ada kata kunci, respon siswa, model storytelling bahasa Indonesia. Oke. Pada bagian pendahuluan juga sudah bagus Bu Nendrawati. Artinya untuk formatnya sudah betul, sudah mengikuti prosedur yang ada. Saya lihat dulu ke bawah. Sini diawali dengan pendidikan ya, pendidikan Indonesia di tingkat dasar, memegang peran penting dalam membentuk pemahaman kemampuan berkomunikasi siswa. Nah, sebelum masuk kepada pendidikan tingkat dasar, maka silakan Bu Nendrawati bercerita terlebih dahulu tentang pendidikan secara umum. Nah, artinya gini, ceritakan dulu apa itu pendidikan secara umum ya, baru masuk kepada pendidikan tingkat dasar. Itu yang saya katakan tadi. Kita berbicara tentang yang umum, setelah berbicara tentang yang umum, baru masuk ke mengerucut lagi kepada pendidikan dasar, boleh.
Nah, itu masuk kepada yang khusus. Masuk kepada yang khusus maksudnya seperti ini. Ke arah penelitian Bapak, ke arah penelitian Ibu Indrawati. Kalau Ibu Indrawati menelitinya tentang bahasa Indonesia, ya silakan masuk kepada bahasa Indonesia di kelas berapa, seperti itu. Itu untuk pendahuluannya. Nah, di sini untuk kutipannya menunjukkan bahwa metode storytelling efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap bahasa dan kosakata. Sementara penelitian oleh Johnson 2018 menyoroti pentingnya aspek kreatif dalam respon siswa terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Oleh Johnson, jadi dituliskan 2019, halamannya berapa, maka dibuatkan di situ. Sama yang saya contohkan tadi, 2019, misalnya titik 2, halaman 29, tuliskan halaman 29 di situ. Ya, pendahuluannya ditambah lagi ya Bapak Ibu ya. Ya Bu Nendrawati, terlalu singkat. Yes. Ditambah lagi. Ya. Kemudian metode pun juga begitu. Metode yang digunakan di sini metode apanya? Berdasarkan observasi tanggal 6 Mei. Itu bukan, penulisannya bukan seperti itu. Kalau pada bagian metode ini kita khususkan bagaimana apa yang digunakan untuk melakukan penelitian itu. Ya. Contohnya yang contoh dari Bu Yuwanita tadi itu kan menggunakan PTK. Nah, kalau Bu Nendrawati misalnya menggunakan apa? Eksperimen, dituliskan di situ. Ya. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, penelitian ini menggunakan metode PTK, dituliskan seperti itu. Kemudian metode eksperimen itu dibuatlah pendapat ahlinya. Contohnya Ari Kunto, misalnya. Ari Kunto 2015, halaman sekian, bahwa metode eksperimen ini, seperti itu. Atau Sujana 2018 misalnya. Tentang metode eksperimen, buat halamannya 2018 halaman berapa, seperti itu. Jadi tidak berdasarkan observasi lagi. Kalau berdasarkan observasi ini, ke atasnya Bapak Bu Nendrawati masuk di bagian pendahuluannya. Berdasarkan observasi 16 Mei 2024 di SDN Pelita, ya 02, menggunakan data ya, jadi seperti itu. Hasil dan pembahasan. Ini saya belum melihat terlalu banyak kutipannya ya, masih sedikit. Nah, ini kan sudah betul. Nasution 2017 pada halaman 1, ini sudah betul. Kemudian kita langsung saja ke bawah. Di bagian paling bawahnya yaitu ada simpulan dan saran sudah benar ya, dibuat dalam bentuk narasi. Kemudian untuk daftar pustakanya ini masih belum benar Bu Nendrawati. Dari jurnal, lihat bagaimana bentuk penulisan jurnal, dan ini tidak perlu dibuatkan lagi di sini. Ini kan linknya sudah dimasukkan juga di daftar pustaka, tidak seperti itu. Tuliskan saja jurnalnya, jurnal apa di situ ya, volume berapa ya.
tuliskan sama dengan yang contoh yang sebelumnya tadi. Kemudian, nah yang seperti ini. Bagus 2017 kesulitan menyimak dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Penelitian studi kasus pada siswa kelas 3 sekolah dasar inklusi 10 Bandung. Nah, nama jurnalnya Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Itu ada dijelaskan ya, volumenya berapa ya, 7, volumenya 1 pada halaman 41. Ini yang benarnya, pada bagus. Daftar pustaka yang bagian bagus ini yang benarnya untuk jurnal. Dan tidak usah dimasukkan linknya lagi. Ini kan linknya juga dimasukkan di sini. Di sini daftar pustakanya masih kurang ya. Yang ada hanya jurnal saja, tetapi di buku, untuk buku belum ada daftar pustakanya. Saya ulang kembali bahwa untuk minimal kelulusan, syarat untuk lulus itu daftar pustakanya dari buku 5, dari jurnal 5. Dan jurnal dan buku itu sudah dibatasi 10 tahun terakhir. Kecuali kalau Bapak Ibu mengambil kutipan dari buku Universitas Terbuka. Kalau bukunya atau modul yang Bapak Ibu gunakan tahunnya misalnya tahun 2005, itu masih bisa. Ya, tahun 2009 masih bisa walaupun sudah melewati 10 tahun terakhir. Karena itu adalah modul yang dikeluarkan oleh UT Bapak Ibu. Boleh, tapi kalau buku yang lain Bapak Ibu memang harus 10 tahun terakhir. Itu untuk Ibu Nendrawati. Sampai di sini Ibu Nendrawati mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Atau yang lain selain Ibu Nendrawati, setelah melihat karya ilmiah yang dibuat oleh Ibu Nendrawati, barangkali ada yang ingin ditanyakan, boleh, silakan. Iya, saya Pak mau bertanya. Itu kan kalau di tugas karya ilmiah 1 untuk artikel buku sama artikelnya bisa dipindahkan ke sini Pak, ke tugas 3 ini. Gimana Bu? Coba ulangi. Tugas 1 kan membuat artikel sama buku gitu Pak ya, daftar pustaka. Terus kan ini kurang yang saya, boleh nggak kalau dari tugas 1 dipindahkan ke sini gitu Pak? Seharusnya seperti itu. Artinya gini ya, dari tugas 1, tugas 2 sampai tugas 3 itu semuanya berkaitan. Nah, di tugas 1 itu kita disuruh untuk membuat judul ya. Kemudian ada buku, ada jurnalnya berapa. Nah, itu berkaitan sebenarnya, berkaitan dengan tugas 2, tugas 3 sampai tugas 4. Boleh pustaka itu boleh dimasukkan ke daftar pustaka, tetapi tentu ada kutipannya Bapak Ibu. Kalau kutipannya ada dituliskan di karya ilmiahnya, artinya ada pustakanya. Jadi yang tertulis di daftar pustaka ini tentu juga ada kutipannya pada karya ilmiah Bapak Ibu. Kalau tidak ada kutipannya pada karya ilmiah Bapak Ibu, jadi tidak mungkin ada daftar pustakanya. Nah, kalau seandainya yang tugas 1 itu ada Bapak Ibu kutip pada karya ilmiahnya, ya silakan bisa dimasukkan ke daftar pustaka. Seperti itu ya. Iya Pak, siap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut? Dulu Pak. Oke ya. Izin mau tanya Pak. Ya, dengan Ibu siapa? Diana Ayu Pak. Oh ya, Bu Dian, silakan Bu Dian. Bu Dian Ayu ya. Cara penulisan kutipan dalam penyebutan nama ketika kita
kutipan itu gimana, Pak? Ya. Oh, untuk kutipannya itu Iya. itu sudah ya Bu Dian Ayu ya. Menurut saya contohnya. Ini saya stop dulu. Saya ambil contohnya ya. Nah, seperti ini Bu Dian. Di sini kan kita lihat contohnya penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Itu kan bukan sebuah titipan. Selanjutnya, memahami penelitian tindakan kelas berkisar pada penyelidikan dipimpin guru di dalam kelas seperti yang dikemukakan Mega 2016 halaman 45. Selain itu, penelitian tindakan di kelas sebaiknya fokus pada isu atau masalah di kelas. Nah, dibandingkan lagi, Sukardi 2002 halaman 49. Seperti itu cara penulisannya. Kalau Bu Dian Ayu menuliskan di awal juga bisa. Menurut gitu, Pak. Mega. Ya, silakan. Maksudnya itu kan ini tadi laporannya Bu Nendra nih, Bu Nendrawati. Nah, seumpamanya saya mau ngambil kutipan ini yang memahami penelitian tindakan kelas. Ini kan oleh Mega, tapi saya ngutip di itunya Bu Nendrawati. Jadi penulisannya gimana, Pak? Oh, gitu. Kalau ya, contohnya gini aja ya. Artinya di dalam karya ilmiahnya Bu Nendrawati ada itu kan, ada nama saya misalnya, ya. Jadi dibuat seperti ini. Afwa Raufi di dalam Nendrawati, dituliskan halamannya berapa, seperti itu, tahun berapa dan halaman berapa. Ya. Gini, lebih simpelnya lagi. Oke lah, kita pakai Mega. Mega di dalam Nendrawati tuliskan 2016 halaman berapa, seperti itu cara penulisannya. Kalau kita mengambil kutipannya di dalam Nendrawati gitu, Bu Nendrawati. Oh, berarti ditambahi kata di dalam gitu, Pak ya? Ya, kalau kita ngambilnya di situ. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Kalau yang tidak pakai di dalam, apabila kita mengambilnya langsung pada jurnal tersebut, gitu. Tapi kalau nama orang tersebut kita mengambilnya di jurnal orang lain, maka kita tuliskan juga nama pemilik jurnalnya, seperti itu. Kecuali jurnalnya sendiri itu tidak perlu dituliskan dalam, kan, gitu. Langsung saja Nendrawati sekian. Ya. Bisa dipahami, kemudian? Bisa, Pak. Ada lagi yang ditanyakan, silakan. Bapak, saya mau nanya. Ya, silakan Bu Solihatun ya, silakan. Gini Pak, kemarin kan saya sudah mengumpulkan karya ilmiahnya ya Pak. Kemarin saya buat catatan kaki sama, nggak apa-apa Pak, kalau misal saya bikin catatan kakinya. Kalau tidak ada diterangkan di buku panduan, ya tidak boleh Bu. Artinya kalau memang dianjurkan oleh buku panduannya seperti itu, ya silakan dibuat.
Tapi buku panduan tidak menerangkan seperti itu, jadi dihapus saja seperti itu. Ya nanti saya hapus catatan kakinya, Pak. Terus ada apa? Ada daftar isinya nggak, Pak? Kemarin saya bikin daftar isinya biar gampang dilihatnya. Oh, tidak ada. Jadi kalau untuk karya ilmiahnya tidak ada dibuat daftar isinya. Jadi kita akan untuk memudahkan melihatnya atau bagaimana, kita sesuaikan saja dengan format penulisannya. Artinya kalau penulisannya diminta seperti ini, kita buatkan saja seperti ini, seperti itu. Ya, sesuaikan saja dengan apa yang sudah dicontohkan. Kemudian ada yang saya kirimkan beberapa minggu lalu ya, bagaimana bentuk format penulisannya, ukurannya berapa. Nah, dicontohkan saja di situ. Kalau seandainya ada yang masih kurang, lihat pada buku panduan. Buku panduan itu lebih lengkap. Nah, kalau ya silakan. Saya kirimkan ulang lagi atau gimana, Pak? Nanti saya perbaiki, saya hapus catatan kakinya. Terus kemarin ya. kan ya, terus ya. Silakan. Tidak usah diberi subbab ya, Pak. Gimana? Maksudnya gimana? Tidak usah diberi sebab? Misal bab 1 kan pendahuluan, bab 2 metodologi, tidak usah diberi babnya, langsung saja. Misal ya, pendahuluan. Ya, tidak ada bentuknya seperti itu. Ibu Bu Solihatun tinggal melihat ini saja, Bu. Contoh yang sudah saya kirim ini yang terlihat ya, terlihat di layar atau monitor laptopnya ya. Di sini sudah ada contohnya, pendahuluan itu tidak ada babnya ya, sampai dengan ke bawahnya Bapak Ibu. Nah, sampai dengan penulisan daftar pustaka di bawahnya. Silakan ambil ini sebagai contoh di dalam grup WA kita. Silakan ini dijadikan sebuah panduan penulisannya. Kalaupun masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan juga di grup WA. Kalau seandainya kita sudah melakukan tugas 4, nanti ini masih ada yang belum paham, silakan ditanyakan di grup WA, atau mungkin bisa membuka kembali buku panduan. Nah, untuk format penulisannya, ini dia Bu, sudah saya bagikan. Silakan ini sesuai dengan format yang sudah dikirim ini. Kalau di sini tidak ada catatan kaki, jadi tidak usah kita buat catatan kakinya. Dan kalau di sini tidak ada bab 1, maka tidak perlu kita buat bab 1-nya. Tuliskan sesuai dengan yang di sini, mulai dari pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Kemudian pendahuluan tidak ditulis di tengah, di pinggir ya, di pinggir kita buat seperti itu. Ya, Bu Solihatun. Ya Pak, nanti saya perbaiki, kirim ulang lagi Pak. Terima kasih Pak. Ya, tidak apa-apa. Kemudian saya buka lagi ya yang lain. Tadi Bu Nendrawati tinggal menambahkan saja apa yang kurang ya, apa yang sudah saya koreksi tadi. Baik Bapak, tapi Bapak saya mau bertanya lagi. Ya, kan itu silakan. sudah Pak, itu kan sudah diupload di e-learning. Terus kalau sudah diperbaiki, yang itu ditarik dulu ya Pak ya? Gimana? Jadi kan ini sudah diupload yang ini di e-learning tugas 3-nya. Nanti kalau ditarik dulu yang ini, nanti kalau sudah beres langsung dapat lagi apa gimana ya Pak ya? Ya, diupload, nanti diperbaiki dulu Bu, diperbaiki dulu tugasnya. Kalau sudah sama dengan format yang saya tampilkan, masukkan lagi yang benarnya. Nah, kemudian gimana Bu Nanda
Udah jelas atau belum ya tadi? Belum Pak, jadi itu tugas yang ketiga kan saya sudah upload. Yang itu yang belum direvisinya, yang sudah saya upload itu ditarik dulu, dihapus Ya. dulu maksud saya gitu ya Pak ya. Nanti Ya. kalau yang udah diperbaiki, di-upload lagi gitu ya Pak? Iya. Kemudian tolong perhatikan juga ya, batas upload tugas 3 itu sampai tanggal berapa. Tolong Bapak Ibu tuliskan di grup WA nanti batas mengumpulkan tugas tanggal sekian Pak. Jadi saya bisa jadikan itu pedoman Bapak Ibu. Jadi jangan sampai batasnya sudah lewat, Bapak Ibu tidak bisa upload lagi nanti. Nah, seperti itu. Ya, lihat batasnya nanti dikirimkan di WA ya, Bapak Ibu kirimkan ke WA batasnya sekian. Ya, saya tidak apa. Ya. Silakan. Batas sama. Tanggal 3 Juni sampai tugas 4 pun sama Pak. 3 Juni kalau nggak salah itu. Nah, jadi kalau misal tugas 3 dan tugas 4, 3, 4 itu batasnya semua sama Pak. Bukannya 23 kalau saya nggak salah. Nanti saya lihat lagi ya. Kalau tanggal 23 atau saya ubah lagi. Nanti saya lihat di grup WA-nya tutor karya ilmiah. Di situ nanti ada batas untuk tugas 4. Sekarang 3 Juni itu untuk batas tugas 3 ya. Nanti tugas 4 saya lihat lagi. Nanti kalau seandainya diubah, saya ubah. Ya, bisa saya ubah itu batasnya. Yang jelas kita patokan pertamanya 3 Juni untuk tugas 3. Jadi silakan Bapak Ibu maksimalkan untuk menyelesaikan tugas 3 ini. Oke, kemudian kita lanjut aja dulu. Ini tugasnya dari Ibu Nurma Insani. Ya, kita tidak diminta untuk membuat kopernya. Jadi kopernya tidak perlu. Oh, oke, Pak. Ya, kopernya dihapus saja. Nah, di sini ya Nurma Insani lihat ya apakah satu ini pakai tanda kurung atau tidak. Kalau tidak, nanti angka 1 saja. Ya, nulis satunya Nurma Insani, keduanya Nur Eka siswi, dan penulis tiganya saya sendiri. Kemudian sama ya afiliasinya udah bagus, udah betul. Untuk emailnya betul kayaknya ya. Kemudian pada bagian abstraknya ini salah penulisannya ya, abstrak ditulis di tengah atas ya, tidak seperti ini. Mungkin Bu Nurma Insani sudah melihat contohnya. Dan jumlah dari semuanya ini katanya adalah 150 sampai 200. Ini perbaiki ya Bu Nurma Insani, abstraknya diletak di bagian atas. Oh, iya, Pak. Ya. Selanjutnya pendahuluan sejajar dengan membaca. Ya. Tidak seperti ini pendahuluannya sudah menjorok ke dalam. Oh, berarti sejajar kan, Pak? Kata kuncinya juga tuh, Pak. Ya, kata kunci tetap sama dengan penulisan jurnalnya ya. Kalau kata kunci tetap sama dengan penulisan abstraknya.
Kalau abstrak itu miring, maka kata kuncinya tetap sama, miring juga. Kemudian di bawahnya pendahuluan, ini sejajar dengan paragraf di bawahnya. Pendahuluan sejajar dengan membaca. Kemudian tidak langsung pada membaca merupakan, seperti yang saya katakan tadi, tuliskan dulu pendidikan adalah bla 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 misalnya. Baru langsung masuk ke yang mengerucut, baru ke spesifik tentang membaca. Nah, seperti itu. Ini saya singkat saja ke bawah. Ini sama ya, sejajar, kesimpulan dan saran sejajar. Lihat contoh yang sudah dikirimkan tadi. Silakan umani itu sehingga nantinya karya ilmiah Bapak Ibu bisa lebih sempurna kalau melihat dari contoh yang sudah dibagikan atau yang sudah saya kirimkan di grup WA. Nah, ini untuk penulisan daftar pustakanya sudah tinggal daftar pustakanya diapakan lagi, dimundurkan lagi ke belakang. Sejajar ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan, Bu? Halo? Ya, silakan. Yang abstrak tadi ditambah atau dikurangi, Pak? Cuman kata-katanya aja, Pak, dibuat miring. Apanya? Oh ya, abstrak itu bisa dicek di apa. Nanti kan dibuka Microsoft Word-nya. Bu Nurma Insani di blok hitam itu, Bu. Blok hitam semuanya ini kan. Nah, contohnya gini. Ini kan saya blok misalnya. Di blok semuanya yang abstrak saja. Kelihatan ya bloknya ya, saya blok. Kelihatan? Iya, Pak. Nah, nanti ini di blok. Dilihat di bagian bawah Microsoft Word. Nah, di situ terlihat Bu Nurma Insani. Berapa kata, jumlah kata dari yang Bu Nurma Insani itu buat. Nah, seperti itu, Bu. Tunggu sebentar, saya apakan dulu. Ini saya buka contohnya ya, Bu Nurma. Saya buka Iya, Pak. desktop. Apakah terlihat? Terlihat, Pak. Ya, ini yang saya copy paste ya dari jurnal, dari apa? Dari apa namanya? Karya ilmiahnya Bu Nurma tadi, memainkan. Nah, Bu bisa lihat jumlah katanya ini, Bu, yang pada bagian bawahnya. Ya, di situ kan ada, kelihatan nggak? Tidak terlihat ya? Pak, 246. 246. Nah, itu jumlahnya. Nah, untuk UT berapa keterangannya, Bapak Ibu? 150 sampai 200, 100 salah, Pak. Sampai 200. Ya. Ya, itu artinya apa, jumlah kata yang digunakan berlebih.
Jadi tidak bisa, harus dikurangi lagi ya. Oh, oke Pak, berarti kurangi ya Pak ya aspraknya ya Pak. Ya, jangan terlalu berlebih. Tunggu sebentar. Sebentar, saya lihat lagi ya. Kemudian untuk cek judulnya, misalnya gini ya. Tadi kan sudah terlihat nih apanya, abstraknya. Ini saya hapus. Saya masukkan judulnya. Berapa itu, Bu Nurma Insani? 20 kata. Ya, terlihat nggak? Terlihat kan? Terlihat Pak. Judul dari Ibu Nurma Insani tidak masalah. Nah, kalau untuk isinya, saya tidak koreksi lagi. Isinya sama dengan yang saya ceritakan tadi. Tuliskan latar belakangnya di situ apa? Apa yang menyebabkan melakukan penelitian itu? Tuliskan di situ. Kemudian tujuannya, hasil dan simpulannya dituliskan pada bagian abstraknya. Tidak usah panjang-panjang, yang penting pas 200 kata atau kurang dari 200 kata. Tidak usah panjang-panjang, yang penting jelas tujuannya, latar belakangnya, isinya, hasilnya maksud saya. Kemudian pada bagian simpulannya. Ya. Paham ya, Bapak Ibu? Iya Pak, paham. Ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan Bapak Ibu. Pak, berarti revisi Purna Nurma yang itu tadi Pak, kopernya dihilangkan, sama abstraknya dikurangi, sama pendahuluannya dibuat pengertian pendidikan dulu Pak. Itu aja Pak kan? Ya, kemudian untuk isi pendahuluannya silakan sesuaikan dengan yang saya ceritakan tadi. Itu kan ada pada paragraf yang pertama. Silakan tuliskan pendidikan secara umum, ceritakan bahwa pendidikan seperti ini. Setelah bercerita tentang pendidikan, baru masuk ke mengerucut lagi. Boleh pendidikan di Indonesia, misalnya pendidikan Indonesia itu seperti ini. Ya, boleh. Setelah itu masuk lagi, mengerucut lagi. Pendidikan Indonesia mungkin dibagi menjadi 3 ya, wajib sekolah misalnya menjadi 3 wajib sekolah dari SD sampai SMA. Nah, pada SD, berarti kalau penulisnya di SD tentang apa misalnya penelitian tadi, anggap tentang matematika. Di SD pembelajaran matematika masih diajarkan dengan metode lama misalnya ya. Di kelas 4 juga sama seperti itu. Di sini saya melihat kelas 4 pada SD mana misalnya, Bandung misalnya, ya ceritakan di Bandung. Seperti itu, mengerucut dari yang umum sampai yang khusus. Itu yang saya katakan dengan segitiga tapi terbalik ya. Kalau segitiga biasanya kan kita lihat seperti gunung ya. Nah, tapi yang sekarang ini yang saya maksud adalah segitiga terbalik. Artinya apa? Yang besarnya di atas, kemudian semakin mengerucut ke bawah. Yang besar itu apa maksudnya? Ya, secara umum. Bercerita tentang hal yang secara umum. Mengerucut ke yang lebih spesifik, lebih khusus. Nah, itu caranya. Seperti itu dalam pembuatan pendahuluan. Jadi saya tidak bisa buka semuanya, ya. Seperti itulah gambarannya. Kalau memang sudah sesuai seperti itu, ya tidak usah diperbaiki. Tetapi kalau sekiranya belum sesuai, silakan diperbaiki lagi. Gitu ya, Bu Nurma Insani. Iya Pak. Berarti kalau daftar pusaka udah oke itu Pak? Daftar pusakanya sama Bu, sama dengan yang tadi itu. Kalau apa namanya, sesuai dengan bentuk yang pertama. Kalau seandainya masih tidak sesuai, ya diperbaiki aja nih. Saya belum lihat ya. Saya lihat dulu.
Iya Pak. Daftar pustaka. Ya, sejauh ini tidak ada masalah ya dengan daftar pustakanya. Penulisan jurnal ya sudah betul. Kemudian Bu Nurma, tinggal dihitung saja apakah jumlah bukunya ini sudah pas. Kalau sudah pas, berarti cukup ya. Jumlah jurnalnya sudah ya. Kalau jumlah jurnalnya sudah cukup 5, ya berarti sudah pas. Ya, ini dia jurnal yang benar. Kurniawan, ya, Hayati, Rahmat, 3 orang ini 2020. Peranan pojok baca dalam menumbuhkan minat baca siswa sekolah dasar. Jurnal Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar. Ya, seperti ini. Halaman 47 sampai 57. Ya. Saya rasa untuk daftar pustakanya sudah bagus. Tinggal yang saya lihat nantinya di atasnya apakah sesuai atau tidaknya. Ada tidak masuk di dalam pendahuluannya, ada tidak masuk di dalam metodenya. Karena yang sebelumnya Bapak Ibu itu banyak sekali saya lihat daftar pustakanya ada, tetapi pada bagian pembahasannya tidak ada. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Seperti ini menurut Tarigan. Tarigan ini ada nggak di bawah? Ada nggak di daftar pustakanya? Nah, seperti itu. Jangan sampai di sininya ada, di pustakanya tidak ada. Di pustakanya ada, tetapi di apanya tidak ada, pembahasannya tidak ada. Nah, jadi gitu ya, Bu Nurman Sani. Ada Pak. Ini kan ada tarigan. Ya, tarigan ya ada. Kemudian selanjutnya satu lagi ya, saya lihatkan contohnya. Ya. Nah, ini bagus ya, pada abstraknya diceritakan penyebabnya. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA relatif rendah disebabkan oleh kurangnya keberagaman dan media pembelajaran yang digunakan guru. Nah, di sini kan jelas. Jelasnya gimana? Jelasnya ya karena medianya itu mungkin itu aja, sehingga berpengaruh pada hasil belajarnya, kan seperti itu. Itu masalah yang diceritakan oleh Pak Suryadi di sini. Kemudian penelitian ini bertujuan, dituliskan juga tujuan di sini. Ya, ini bagus, langkah-langkah penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, ya bagus. Kemudian mana ini isinya? Ya, selain kinerja siswa meningkat, keaktifan siswa dalam proses pembelajaran juga mengalami peningkatan. Ya, ini bagus. Abstraknya ini dimiringkan juga Pak Suryadi judulnya. Iya Pak. Nah, kemudian kata kunci, oke. Ada bagian pendahuluan. Nah, ini kan langsung sama seperti tadi. Sebenarnya sudah bagus untuk format penulisannya di sini. Pendahuluan sudah sejajar dengan paragraf di bawahnya, hanya saja
Pak Suryadi langsung masuk kepada pokok perkaranya ya, pokok pada inti permasalahannya, ilmu pengetahuan alam, kan sudah langsung masuk ke situ. Sebenarnya silakan ceritakan dulu pendidikan, karena kita meneliti ini kan di ranahnya pendidikan. Artinya kita awali dengan bercerita tentang pendidikan terlebih dahulu secara umum, ya, baru masuk ke IPA seperti itu ya di sini. Kemudian Iya, Pak. kita lihat bawahnya, ini ada kutipan Nurlina ya. Ya, supaya di sini bagus untuk formatnya. Untuk isi memang belum saya baca, nanti saya baca semuanya ya. Nah, ini data pustakanya 2019, bagus. Penulisannya untuk jurnal ya juga seperti itu ya, bagus. Ya, mungkin ada yang ditanyakan, Bu Suryadi, silakan. Kalau untuk daftar PKK, saya rasa cukup itu. Tapi belum Pak, saya yang hitung. halaman pertama, Pak. Halaman pertama pendahuluan. Ya, yang lembar ke-1, Pak ya. Lembar ke-1. Ya, ada yang ditanyakan di sini apa? Itu yang di sudah nama itu, Pak. Nama di atas itu kan ada, saya buat yang dua itu tutor universitas terbuka. Rasa kurang lengkap itu, Pak. Kemarin itu sudah saya tanya. Ini PKP. Ini PKP Apa, Pak? atau bukan? Pak Suryadi mengambil dari PKP atau bukan? Ya, betul, Pak, dari PKP. Di PKP. Nama apanya? Itu, PKP. Nama tutornya Pak Erwin kan. Pak Erwin. Nah, ya tempat dia mengajar itu, Pak, yang duanya itu saya buat tutor universitas terbuka. Oh, Apa tidak usah dibuat. Buat saja itu di apa namanya? Ya, di PGSD ya. PGSD artinya sama aja. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka, FKIP Universitas Terbuka. Itu aja. Kalau memang gitu, Pak, ya. bisa, kalau masih bisa didapatkan apa di mana afiliasinya, boleh dituliskan saja di situ. Kalau memang tidak bisa memperoleh informasi tentang afiliasinya, ya tulis saja itu, Pak. Sama dengan di atas itu, pendidikan guru sekolah dasar, FKIP Universitas Terbuka, seperti itu. Tapi yang lebih lengkapnya yang sama yang saya contohkan di awal tadi sama Bu Yohan. Nah, UT-nya UT di mana? Ya, kalau Pak Erwin UT-nya di mana? Di UPBJJ mana? Di apa nih? Program studi pendidikan olahraga. Di mana? Muhammadiyah. Siapa, Pak? Bukan, UT-nya kalau sama yang Bu Yohan tadi ya, itu kan di Lampung. Di Lampung. Kalau saya di Palembang, Pak. Pak ya, Pak Suryadi maksudnya, bukan Pak Erwin. Pak Suryadi di Palembang. Palembang, ya. Nah, tuliskan di situ. Universitas Terbuka Palembang misalnya. Boleh. Oh, gitu, Pak ya. Sama dengan yang di saya yang di bawah itu. Penuh misalnya kan gitu. Ya. Bapak Ibu semuanya yang sudah mengumpulkan tugas itu semuanya akan saya koreksi ya, akan saya buat berbagai catatannya. Ya, boleh Bapak Ibu memperbaikinya, mana yang rasanya belum pas, boleh diperbaiki. Tetapi saya juga mungkin butuh waktu sekitar
hari Minggu malam saya kirim ke email Bapak Ibu. Di sini kan aditsuryadi2019@gmail.com. Artinya saya kirim di situ nanti Pak Suryadi. Nanti saya kirimkan melalui Pak Suryadi tinggal buka email. Nah, ya. Iya, Pak. Ya. Ada lagi? Yang pendahuluan tadi tinggal ditambah lagi, diumumkan dulu Pak ya, baru dikhususkan ya. Nah, seperti itu penulisannya. Urutan penulisannya dan umum gitu ya. Iya. Baik ya, Bapak Ibu semuanya, saya rasa 3 contoh cukup ya untuk perkuliahan hari ini. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh sebelum perkuliahan kita tutup. Dan ini merupakan web terakhir ya, web terakhir dari perkuliahan kita di semester ini dengan Karil. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum perkuliahan ini saya tutup. Maaf Pak, mau bertanya Pak. Ya, silakan. Drawati aja lah ya, silakan Drawati dulu. Silakan. Pak, mau bertanya. Ya. Bapak, kalau itu untuk yang di e-learning jangan dulu dihapus atau ya? Jangan dulu dihapus ya? Tugas 3-nya. Kan belum Bapak periksa. Iya. Saya periksa dulu. Ya. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama ya, silakan Ibu Solihatun lagi ya, yang bertanya tadi, silakan. Ini Pak, kalau misal judulnya saya sesuaikan dengan contoh yang Bapak kirim nggak apa-apa ya Pak? Misal nanti saya kirim ulang malam ini insya Allah saya ganti judulnya sesuai dengan, maksudnya judulnya tetap, maksudnya temanya tetap, mata pelajarannya tetap, semuanya tetap, cuman bentuk judulnya saya sesuaikan dengan yang Bapak kirimkan, biar nggak terlalu panjang juga Kak. Katanya itu loh Pak, jumlah katanya kan nggak boleh lebih dari 20 kata. Ya, kalau judulnya sudah pas 20 kata tidak usah diubah. Tapi kalau seandainya lebih dari 20 kata silakan diedit kembali. Ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan kameranya diaktifkan semuanya, Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya, silakan kameranya diaktifkan. Yang belum mengaktifkan kamera, silakan diaktifkan ya. Pak. Ya. Kamera saya aktif Pak. Apa belum? Kemarin itu sudah saya aktifkan tapi rupanya pas kita foto itu tidak ada. Sudah aktif Pak? Oh iya, makasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, saya rasa cukup ya. Kita sudah memasuki web terakhir. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Untuk tugasnya segera mungkin dikumpulkan. Kalau sudah menyelesaikan tugas 4, itu artinya Bapak Ibu sudah selesai perkuliahan semester ini dengan saya. Ya Bapak Ibu ya. Saya tutup dengan sebelumnya saya mohon maaf jika terdapat salah kata, salah ucap, atau salah tingkah ya.
Saya yang masih muda ini mungkin mohon maaf kepada bapak-bapak yang mungkin lebih senior dari saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Saya juga minta maaf Pak. Ya, terima kasih sekali Pak. Saya izin menit keluar kerja. wabarakatuh.